Materinya sudah kami share di grup WhatsApp Nasrul Umar Office, juga melalui chatroom kita dengan tema Ka'bah Rumah Allah. Untuk lebih mendalam, kami silakan kepada guru kita, Ustaz Dr. Muid, untuk menyampaikan. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Karim Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di hari ini dalam rangka kajian Islam Kafah Nasrul Umar Office. Mudah-mudahan aktivitas kita sepanjang hari ini mendapatkan cucuran ridha dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kemudian, insya Allah. Para jamaah partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam tema filsafat hidup. Dan kali ini kita akan bicara tentang Ka'bah Rumah Allah atau Ka'bah Baitullah. Jauh sebelum Islam datang, Ka'bah telah menjadi pusat spiritual dan juga pusat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pusat spiritual, ini kemudian Ka'bah menjadi tujuan para peziarah. Para peziarah yang ingin ke Ka'bah. Nah, itu kemudian membuat Makkah ini menjadi ramai. Walaupun Ka'bah itu lokasinya, tempatnya gersang, tetapi denyut ekonomi itu sangat kuat di sana karena banyaknya orang yang datang. Di sana ada perdagangan, ya tentu saja butuh penginapan ya orang-orang yang datang ke sana. Jadi pasti ada hotel misalnya, dan tentu saja pusat perbelanjaan ya, souvenir atau makanan dan seterusnya. Dan itu terjadi jauh sebelum Islam datang. Memang belakangan sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, meskipun tetap menjadi pusat spiritual orang ziarah, tetapi mengalami distorsi, mengalami erosi ya, erosi dari yang sebenarnya, kemudian mengalami pengurangan. Mungkin sebabnya adalah karena lama tidak diutus Nabi ke sana. Jadi sejak Nabi Ibrahim ya kemudian Nabi Ismail itu kosong, nggak ada Nabi. Beda misalnya di Palestina itu banyak Nabi ya, setelah Nabi Ishak itu keturunannya banyak yang menjadi Nabi. Nah, Nabi Ismail sendiri keturunannya ya hanya Rasulullah Muhammad SAW, dan itu terpisah sangat lama ya, berabad-abad. Nah, konsekuensinya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga mengalami erosi, mengalami distorsi. Tetapi Allah masih disebut. Jadi Allah sebagai Tuhan itu masih disebut. Hanya kemudian ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang hadir. Nah, kemudian orang pada zaman jahiliyah ya, sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, orang masih melakukan ibadah ritual yang mirip haji. Mereka misalnya tawaf, mengelilingi Ka'bah. Masih sama, ya itu saja, ada Tuhan lain selain Allah. Tetapi karena banyaknya peziarah yang datang ke sana, maka itu Makkah itu dan Ka'bah sebagai pusatnya itu menarik ya, itu sesuatu yang menarik ya, punya pesona tersendiri. Nah, sampai kemudian kita mengenal ada peristiwa penyerbuan oleh tentara gajah, ya, oleh Abraha. Abraha ini adalah seorang raja di Yaman, ya, mengkudeta raja sebelumnya, itu kemudian ingin memindahkan pusat spiritual itu, ya, itu ke tempatnya, ya, di Yaman. Karena itulah ceritanya itu dia membangun tempat ya ada mirip-miripnya Ka'bah, cuma dia lebih gemerlap.
ya gemerlap itu warnanya tereng ya, kemudian dilapisi emas dan sebagainya ya. Jadi dibuat semenarik mungkin, tapi tetap saja tidak ada yang datang. Ka'bah meskipun sederhana, tetap orang mengalir ke sana. Nah, itu membuat Abraha kesal. Nah, karena itulah dia kemudian berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Harapannya setelah Ka'bah hancur, orang kemudian beralih berziarah ke tempatnya, ke Yaman, ke tempatnya Abraha. Nah, apa targetnya? Tentu saja target ekonomi sesungguhnya, karena banyak orang yang berziarah. Ya, sekali lagi di sana ada perdagangan, ada penginapan, ada souvenir dan seterusnya. Tempat hiburan barangkali juga ada karena banyaknya orang. Nah, jadi itulah yang menjadi target sesungguhnya. Jadi bukan pemindahan semata-mata sebuah tempat suci. Tapi ya sebagaimana kita tahu bersama, Abraha gagal, gagal menghancurkan Ka'bah. Jadi walaupun Abraha telah membuat sebuah tempat, sebuah monumen yang jauh lebih gagah, ya, lebih mewah dari Ka'bah, tetap saja Ka'bah tidak bisa terkalahkan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kenapa Ka'bah kok bisa begitu istimewa? Padahal dari segi arsitektur, saya sendiri bukan ahli arsitektur, tapi saya melihat bahwa Ka'bah itu sederhana. Apalagi ya, sederhananya karena dikaitkan dengan Allah. Ka'bah itu kan disebut Baitullah, rumah Allah. Jadi bayangkan saja misalnya di dunia ini kan banyak rumah, misalnya rumah para pemimpin negara, rumah jabatannya misalnya kan, atau istana negara, istana presiden, istana raja. Itu sangat mewah, ya, sangat gagah. Kemudian dengan berbagai ornamen, berbagai perhiasan, berbagai warna, dan berbagai bentuk yang tidak sederhana. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Ka'bah, ya Ka'bah ini sangat sederhana. Sampai mungkin ada yang berpikir, harusnya karena Ka'bah adalah Baitullah, harusnya terlihat lebih mewah, terlihat lebih wah ya daripada yang di situ ya di situ uniknya. Mari kita lihat, bait itu dalam bahasa Arab berarti rumah, bait. Seperti ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Itu mungkin pernah ketemu orang bernama Baiti. Baiti itu berarti rumahku. Bait dari kata bait. Iya kalau itu dari bahasa Arab, kecuali kalau bahasa lain. Nah, bait dalam hal ini adalah istilah yang kalau namanya baiti jannati berarti rumah biasa, rumah saya, my home ya, rumahku. Dan tidak ada dimensi sakral di sana. Tapi ketika dikaitkan dengan Baitullah, maka ada dimensi sakral. Jadi beda dengan bait ya, yang biasa. Nah, di dalam bahasa Arab, di sini ada ahli bahasa Arab ini namanya Ustadz Sukro Mukhtar, ini ahli bahasa Arab. Kabur dia. Itu latar belakangnya banyak itu kitab-kitab berbahasa Arab. Jadi bait ya, rumah ya dalam bahasa Arab itu banyak istilahnya. Ya salah satunya bait. Kadang juga disebut dar, ya, dar. Itu juga rumah juga. Darul Kutub misalnya. Itu Darul Ulum, rumah ilmu. Walaupun dar itu arti dasarnya adalah pintu ya. Dar. Ya, kemudian sakan, kadang juga disebut sakan. Sakan itu juga tempat tinggal, rumah juga. Gurfah, ya, gurfah itu kamar ya, tapi bisa juga disebut tempat tinggal. Rumah juga, ma'wa dan seterusnya. Yang unik adalah hanya kata bait yang disebutkan dengan makna sakral. Hanya bait yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam makna sakral. Karena dikaitkan dengan Baitullah. Karena itu akrab di telinga kalau kita mengatakan Baitullah. Berkunjung ke Baitullah.
haji. Kita tidak pernah mendengar Darullah. Saya nggak tahu, mungkin ada, tapi saya nggak pernah dengar. Darullah, dar kan juga pintu. Juga rumah. Tapi kenapa nggak disebut Darullah? Dari sekian banyak kosakata untuk menggambarkan rumah, hanya bait ya, yang dijadikan istilah untuk Baitullah, bukan yang lain. Karena itulah ketika disebut Baitullah, maka artinya menjadi rumah Allah. Rumah Allah. Nah, rumah Allah ini kalau dalam istilah kita kan bisa dua, bisa berarti Ka'bah, Baitullah, bisa juga berarti masjid. Jadi biasa kalau anak-anak sholat tapi kemudian bermain-main di masjid, ditegur, berisik misalnya, jangan berisik, ini rumah Allah. Karena juga adalah Baitullah. Oke, mayoritas ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Baitullah, atau apakah Baitullah atau Al-Bait dalam konteks Baitullah, atau Al-Quran menyebutnya Ka'bah, umumnya mayoritas itu dikaitkan dengan haji atau juga dikaitkan dengan kurban. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang Ka'bah dalam konteks Baitullah juga, atau tanpa Baitullah, hanya disebut bait, hadzal bait misalnya, itu mayoritasnya atau rata-rata itu dikaitkan dengan haji atau dikaitkan dengan kurban. Nah, itulah mengapa rukun Islam itu berawal dari syahadat, lalu salat, kemudian berakhir di haji. Ya, syahadat itu adalah persaksian. Kalau kita ingat urutan rukun iman itu kan dimulai dari syahadat, salat, kemudian berakhir di haji. Nah, syahadat itu ya persaksian, ya semacam tanda bahwa seseorang telah memeluk agama Islam. Makanya biasanya orang kalau masuk Islam itu bersyahadat di depan umum sebagai deklarasi bahwa dia, jadi bukan sholat dia, kalau misalnya Ustadz Karim baru masuk Islam nih, terus sholat, tidak, tapi syahadat sebagai tanda bahwa telah memeluk Islam. Nah, selanjutnya dari syahadat yaitu sholat. Sholat ini menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat, yang menghadap kiblat. Nah, mana itu kiblat? Ya, Ka'bah itu sendiri, ada di Makkah. Nah, sedangkan Ka'bah tadi kita sebut selalu berkaitan dengan ibadah haji. Selalu berkaitan dengan ibadah haji. Jadi erat hubungannya antara syahadat kemudian sholat, itu langsung berhubungan dengan, erat kaitannya dengan rukun haji yang terakhir tadi. Jadi ya kalau kita bisa paham, ya barangkali maksudnya adalah bahwa sejak awal rukun Islam memang menarget Ka'bah sebagai tujuan. Karena dalam sholat sudah narget Ka'bah. Nah, haji jelas menarget Ka'bah. Walaupun kenyataannya Ka'bah diletakkan di akhir. Dalam hal ini, kalau bisa dikata, fungsi rukun Islam yang lain selain haji adalah membawa orang ke Baitullah. Jadi seluruh syahadat itu arahnya ke Baitullah. Syahadat, salat misalnya, salat itu targetnya Baitullah. Kemudian puasa targetnya Baitullah, zakat targetnya adalah Baitullah. Nah, kita tahu kemudian ada dua rukun Islam yang mengantarai. Ada dua rukun Islam yang mengantarai sholat dengan haji, yaitu puasa dan zakat. Memang ada catatannya bahwa kalau kita lihat beberapa hadis yang berbicara tentang Islam, itu posisi haji kadang di belakang, kadang yang di belakang itu puasa. Jadi kalau baca urutannya ya, tapi umumnya dipahami bahwa haji di belakang. Jadi setelah zakat, puasa, kemudian baru haji. Zakat itu sendiri adalah simbol kesiapan material.
Jadi orang yang berzakat, orang yang punya kesiapan material. Sedangkan puasa adalah simbol kesiapan mental. Nah, kedua hal ini, kesiapan material dan kesiapan mental, itu diperlukan atau syarat yang tidak bisa dielakkan untuk orang naik haji. Makanya naik haji itu disebutkan man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu haji baru boleh haji. Nah, bagaimana mengukur kemampuan itu? Ya, pertama kemampuan material, kemudian kemampuan kemampuan mental. Material itu macam-macam, punya uang, ya punya dana, ya kemudian juga punya mungkin kesehatan, ya punya tubuh yang cukup kuat untuk melakukan manasik haji. Tapi pada intinya disimbolkan oleh dua itu, disimbolkan oleh zakat dan disimbolkan oleh puasa. Jadi rukun Islam yang lain, yang 4 itu, targetnya sesungguhnya adalah haji. Targetnya adalah haji. Oke, para partisipan dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat, ya, kalau saya merangkum ya dalam beberapa ayat, bisa disebutkan bahwa Ka'bah adalah rumah. Kalau dalam terjemahan Kementerian Agama, rumah, inna awwala baitin, sungguhnya rumah pertama. Tetapi Kementerian Agama itu menambahkan dalam kurung ibadah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama. Inna awwala. Walaupun dalam ayat cuma disebut rumah saja. Rumah pertama, tapi maksudnya rumah ibadah pertama menurut Kemenak. Kita mengikuti itu. Jadi Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun oleh manusia dan lokasinya terletak di Makkah. Dalam Al-Quran disebut allati bi Bakkah. Posisinya di Makkah. Nah, fungsi Ka'bah, apa fungsinya? Ya, tadi itu keterangan tentang lokasinya. Nah, sekarang fungsinya apa? Ya, fungsinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 sampai 132 itu disebut fungsinya adalah tempat sholat, itu fungsinya. Kemudian tempat berkumpul, berkumpul banyak orang. Kemudian tempat yang aman, dia adalah tempat yang aman. Kemudian tempat berdoa, doa-doa baik. Kayak contoh-contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 sampai 132 itu seluruhnya adalah tentang doa-doa baik. Doa-doa baik. Partisipan boleh membuka surah Al-Baqarah ayat 125 sampai 132. Kemudian tempat berserah diri. Ya, jadi itu disebut muslim. Muslim itu tempat berserah diri. Jadi fungsi Ka'bah pertama tempat sholat, tempat berkumpul, tempat yang aman, tempat berdoa kebaikan, bukan mendoakan buruk misalnya. Mudah-mudahan Karim sakit. Nah, itu bukan tempat itu. Tempat berdoa kebaikan. Kemudian tempat berserah diri. Musliman, ya, muslim. Ya, kembali kepada tadi istilah rumah. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa di dalam bahasa Arab bait itu berarti rumah. Namun arti kata bait adalah bermalam sesungguhnya. Jadi makanya pernah dengar istilah mabit. Mabit di Mina. Mabit artinya bermalam di Mina. Dari kata itu seakar kata dengan bait. Jadi bait bisa berarti tempat bermalam, jadi rumah tetapi tempat bermalam. Nah, kalau kita lihat dari istilah itu, maka barangkali memang rumah atau bait itu lebih luas maknanya daripada sakan. Sakan tadi rumah juga, bait juga rumah. Tapi mungkin kenapa dipilih bait daripada sakan? Ya karena kalau rumah itu maksudnya tempat bermalam. Sedangkan kalau sakan artinya tempat yang tenang, ya, sakan. Nah, maka itu dari kata sakinah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, itu sakinah. Jadi tempat tenang. Saya pikir lebih luas maknanya kalau dia tempat bermalam daripada tempat tenang.
Kalau tempat tenang itu kan tidak menggambarkan keseluruhan hidup manusia. Sedangkan kalau tempat bermalam itu adalah menggambarkan keseluruhan hidup manusia. Yang isinya kehidupan manusia kan bukan hanya tenang, ada juga gejolak-gejolak kan. Ya, ada badai, ya, ada persoalan dan seterusnya. Tetapi tetap saja tidak bisa dielakkan di antara semua ketenangan, kesenangan dan juga problem yang ada dalam hidup, rumah tetap tempat kita bernaung. Nah, rumah itu sendiri adalah simbol atau bait dalam hal ini simbol segala aktivitas manusia. Nah, terutama aktivitas domestik ya bukan aktivitas publik. Ya tadi apa aktivitas domestik tadi? Ya sholat, tempat ngumpul sama keluarga, kemudian tempat yang aman, ya tempat berteduh maksudnya, ya, dari badai, ya dari hujan, dari panas. Kemudian tempat berdoa, berharap kebaikan-kebaikan, dan juga tempat berserah diri, bertawakal di rumah itu. Itulah aktivitas manusia yang cenderung disebut aktivitas domestik, bukan aktivitas publik. Mengapa saya penting menyebut kata domestik dan publik di sini? Karena memang pada dasarnya tidak semua aktivitas kita sebagai manusia itu bernuansa publik. Ada aktivitas yang bersifat domestik, ya, bersifat private, ya, bersifat wilayah tertentu dan tidak wilayah publik. Dan demikian pula sebaliknya, ya kita juga ada hal-hal yang memang harus di publik, tidak bisa di domestik. Tetapi kalau kita lihat ya bahwa targetnya kehidupan yang sesungguhnya adalah tidak hanya domestik, tapi publik. Maksud saya seperti ini, aktivitas rumah ya misalnya tempat beribadah ya tempat senang ya tempat berkumpul ya itu harusnya tidak hanya rumah, harusnya melebar kan, melebar. Jadi target orang hidup itu tidak hanya hidup misalnya di rumah masing-masing secara individualistik, tapi kemudian berbaur dengan masyarakat. Jadi katakanlah begini, target hidup bersama itu, target hidup yang tenang itu bukan hanya tenang di rumah, tapi juga tenang bertetangga. Tetangga tenang dengan tetangga. Saya misalnya punya tetangga, maka tenang. Maka sebaiknya bukan hanya saya tenang dalam rumah saya dan tetangga saya tenang dalam rumahnya. Tetapi targetnya adalah saya tenang bertetangga dengan tetangga saya. Kemudian tetangga saya tenang bertetangga dengan saya. Nah, itu seterusnya menjadi efek domino ya, kiri kanan, depan belakang, sehingga orang tidak hanya tenang di dalam rumahnya, atau juga tidak hanya tenang bertetangga dengan tetangga, tapi juga tenang hidup dalam lingkungannya, kan targetnya. Kemudian lebih luas lagi, bukan lingkungan yang kecil, tapi lingkungan yang luas, sampai mungkin batas, sampai negara, kemudian kalau perlu ketenangan itu melampaui batas-batas negara. Tetapi tetap saja ketenangan ya, aktivitas itu dimulai dari rumah. Di sini apa penekanan. Oke, kita mengutip Ali Syariati, ya, Syariati pernah berkata, Ka'bah bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah sebuah tanda agar engkau tidak salah jalan. Ka'bah hanya menunjukimu arah. Jadi Ka'bah itu ya mungkin petunjuk arah, kompas misalnya. Karena itulah Ka'bah disebut kiblah. Kiblah itu artinya arah menghadap. Jadi dia arah, bukan tujuan. Ka'bah itu bukan tujuan, dia adalah arah. Ka'bah menjadi saksi betapa segala gambaran manusia tentang Tuhannya ya hanyalah sebatas usaha untuk memahami. Jadi maksudnya begini bahwa ketika Ka'bah itu disebut Baitullah, ya tentu saja menjadi perwakilan perwakilan Allah di muka bumi. Sama dengan misalnya yang terjadi di Sri Lanka. Sri Lanka ketika masyarakat itu kemudian menduduki istana negara. Ya, dia kan sama dengan menduduki rajanya, menduduki presidennya, menduduki perdana menterinya.
Karena itu simbolnya, ya walaupun Perdana Menterinya atau pimpinannya atau presidennya sudah nggak ada di situ. Tapi itu simbolnya. Sama dengan ini, Baitullah adalah simbol kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi ya kesederhanaan Ka'bah itu selain menggambarkan bahwa bukan itu tujuannya, itu adalah hanya arah. Sekaligus memberikan pemahaman bahwa seperti apapun pemahaman kita tentang Tuhan, itu adalah pemahaman yang tidak persis seperti itu. Ya, tidak persis seperti itu. Pasti Allah tidak kayak gitu, ya, tidak kayak gitu. Karena kemampuan kita terbatas untuk memahami Tuhan. Nah, di dalam kehidupan beragama, atau dalam kehidupan sehari-hari, ya kita melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau lain-lain seperti mengajar, belajar, bekerja. Semua itu bukan tujuan akhir. Jadi bekerja itu bukan tujuan akhir. Bahkan gaji juga bukan tujuan akhir. Ya, tujuan akhirnya adalah Allah itu sendiri. Tetapi tidak berarti bahwa semua ibadah itu menjadi tidak penting karena bukan tujuan, ya, hanya sarana. Justru karena itu semua ibadah itu tetap penting. Kenapa penting? Ya, karena fungsinya sebagai pengingat, sebagai alarm bahwa Tuhan atau Allah itu ada. Allah itu hadir. Jadi bukan berarti walaupun hanya sarana itu kemudian tidak penting. Nah, makna lain dari kesederhanaan Ka'bah sebagai Baitullah adalah bahwa karena Ka'bah bukan gambaran sesungguhnya tentang Allah, ya maka sesungguhnya gambaran kita tentang Allah itu selalu bersifat sementara di dunia ini, di bumi ini. Selalu bersifat berproses. Terus bagaimana kemudian gambaran tentang Allah itu menjadi lebih utuh, semakin utuh dan semakin utuh sehari-hari? Yang mempengaruhinya ada dua. Yang pertama adalah kehusyuan kita dalam beribadah. Jadi keseriusan kita beribadah itu kemudian akan membentuk, ya, sedikit demi sedikit menjadi utuh pemahaman kita tentang Tuhan. Yang kedua adalah sikap baik kita kepada sesama manusia. Nah, sikap baik kepada manusia itu juga semakin membentuk pemahaman kita tentang Tuhan, tentang Allah yang sesungguhnya. Nah, sebaliknya, ya apabila kualitas ibadah kita semakin berkurang, ya semakin tidak beres misalnya, ya kemudian hubungan kita sama manusia rusak, maka pasti bayangan kita tentang Tuhan itu juga semakin kabur. Gambaran kita tentang Tuhan semakin tidak jelas. Nah, makna lain tentang kesederhanaan Ka'bah atau Baitullah adalah bahwa tadi kita sudah singgung tentang beberapa, misalnya kediaman raja, kediaman pemimpin misalnya itu sangat mewah, tapi di sisi lain perwakilan atau simbol kehadiran Tuhan di muka bumi itu terlalu sederhana. Maka itu sungguhnya adalah begini, bahwa dia tidak mungkin menggambarkan Allah itu kayak gimana. Ya, tidak ada gambarannya. Nah, karena tidak ada gambarannya begitu luar biasanya Allah itu, maka justru gambaran paling sederhana itulah yang paling pas untuk menggambarkan. Misalnya gini, kita tahu kan bahwa Allah itu Maha Esa. Ya. Nah, penggambaran tentang Allah yang Maha Esa itu harusnya memang digambarkan dalam kesederhanaan, bukan dalam sebuah kompleksitas yang rumit. Karena sederhana, karena bukankah Esa itu satu dan bukankah satu itu sederhana? Yang tidak sederhana tentu justru yang lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Tapi saat itu sederhana, maka penggambaran Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk Ka'bah yang sederhana justru mewakili ketuhanan itu sendiri. Nah, ini disebutkan oleh Syariati di dalam bukunya.
Ka'bah mewakili rahasia Tuhan di alam semesta. Karena Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak ada miripnya, tidak serupa dengan apapun yang bisa dibayangkan oleh Tuhan atau oleh manusia tentang dirinya. Maka justru penggambaran yang paling sederhana itulah yang paling mewakili. Nah, kita kembali tadi ada satu hal yang mungkin belum terjawab di awal, yaitu bahwa rumah Allah atau Baitullah ini kadang berarti Ka'bah, kadang juga berarti masjid. Nah, mengapa demikian? Ada yang menyebutkan ya bahwa Ka'bah dan Masjidil Haram ya sebagai contoh itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, Ka'bah itu sudah ada sejak lama. Kita misalnya melihat kisahnya pada Nabi Ibrahim, bahkan dia mengatakan jauh sebelum Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam sudah ada. Intinya gini, dia sudah ada sejak lama. Dan kabarnya ya konon Masjidil Haram itu adanya belakangan. Setelah Rasulullah wafat kemudian dibangunlah yang namanya Masjidil Haram. Tapi ya apa namanya, terserah beda atau tidak. Terlepas dari benar tidaknya tentang itu. Bagaimanapun masjid sesungguhnya tidak lebih daripada pembatas. Jadi ada bangunan, masjid adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai pembatas. Pembatas. Apa guna pembatas itu? Agar orang yang beribadah di dalamnya itu merasa nyaman dari gangguan dari luar, dari alam sekitarnya, misalnya dari hujan, dari angin, ya, bahkan dari binatang yang akan mengganggunya kalau lagi sholat. Sehingga fungsi masjid sungguhnya itu. Fungsi bangunan yang bernama masjid. Nah, bangunan ini ya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil mungkin disebut langgar, disebut surau, atau musalla, sedangkan yang besar biasanya disebut masjid. Tetapi kita tahu bersama bahwa tanpa pembatas itu pun ya, tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk orang bersujud atau mendirikan sholat dimanapun. Misalnya sholatnya harus di masjid, ya tidak. Ya, dimanapun orang bisa sholat. Yang satu-satunya aturan yang tidak bisa ditolak, jadi kalau bisa sholat di masjid dan bisa di luar, di musalla atau di luar, di langgar atau di luar, dan seterusnya. Tetapi satu-satunya nggak bisa dilanggar, walaupun sholatnya di luar masjid, tetap aja satu hal yang tidak bisa dilanggar, bahwa menghadapnya harus ke Ka'bah. Mustaqbilal kiblat, menghadapnya ke Ka'bah. Nah, kalau kita bayangkan ya, bahwa sebagaimana Ka'bah dan Masjidil Haram itu satu, kan tidak bisa membedakan mana Ka'bah, mana Haram, satu-satu. Maka pada dasarnya dimanapun orang bersujud atau menyembah Allah, baik di dalam pembatas yang kita sebut masjid, atau surau, atau langgar, atau musala, maupun di luar pembatas itu, yang penting dia menghadap ke Ka'bah. Maka kalau kita bayangkan seluruh dunia ini, maka seluruh dunia sungguhnya adalah masjid. Seluruh dunia ini masjid. Yang tidak pernah orang berhenti salat di tiap tempat di dunia. Kenapa? Karena adanya perbedaan waktu. Mungkin tadi sudah asar di sini, tapi tempat lain baru asar. Kita kemudian sampai maghrib, yang lain sudah isya dan seterusnya. Selalu ada masa orang di mana mereka sholat, baik mungkin sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi pada dasarnya dunia ini, bumi ini adalah masjid raksasa yang semua menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Itu sama dengan tidak pernah berhentinya orang tawaf di mana di Baitullah, ya. Sama. Ya, sama dengan tidak pernah pula berhentinya orang salat di seluruh dunia. Jadi pada dasarnya dunia ini adalah masjid besar, ya, masjid raksasa. Oke, saya kira itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Ustaz Karim Bakri.
Alhamdulillah, syukran jazakallahu Ustaz atas penyampaiannya pada sore hari ini. Selanjutnya kami menyampaikan atau